Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semua, sahabat onlineku dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan juga tetap semangat, amin. Nah teman-teman, untuk video kali ini Mak mau berbagi tips dan berbagi pengalaman, berbagi motivasi untuk diri saya sendiri, khususnya bagaimana cara menggarap kue sebanyak 800 biji ya teman-teman. Jadi di sini langkah pertama yang Mak lakukan adalah persiapkan dulu oncangnya. Ini bekal untuk bikin martabak telur ya teman-teman. Nah kebetulan ini pesanan untuk hari Kamis ya teman-teman. Nah kalian bisa catat ya teman-teman ya caranya ya. Ini pesanan untuk hari Kamis. Nah ini Mak beresin daun bawang oncang ini tuh hari Selasa teman-teman, karena kebetulan hari Selasa itu Mak pas jualan di pasar dan langsung ini beli peralatannya dan kebutuhannya untuk pesanan hari Kamis ya guys. Jadi daripada nganggur di sini Mak beresin dulu oncangnya. Ini Mak sekitar pakai 1 kilo oncang ya teman-teman. Untuk 100 biji martabak telur Mak pakai 1 kilo ya teman-teman, karena masih ada lebihan sedikit di kulkas, jadi dikira-kira pakainya 1 kilo seperempat gitu guys. Jadinya itu lebih ya teman-teman, karena nanti mau dijual harga 1000 sama 1500 teman-teman. Jadi untuk isinya itu beda ya guys, ada yang lebih sedikit, ada yang lebih banyak gitu guys, cuman bedanya itu diisi ya teman-teman. Dan lanjut setelah Mak cuci bersih, di sini Mak mau lanjut potong-potong aja teman-teman. Ini hari Selasa sore ya guys, langsung Mak lanjut potong-potong aja. Nah motongnya itu jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil ya teman-teman, maksudnya sedang-sedang aja gitu guys, karena kalau terlalu halus nanti bakal martabaknya itu kelihatan kecil banget guys. Nah motongnya seperti ini aja ya teman-teman ya, rada-rada kasar sedikit gitu. Nah jadi untuk ukuran wortelnya Mak pakai 1/4 kilo ya teman-teman untuk campuran daun oncangnya. Nah untuk telurnya sendiri di sini Mak pakai sekitar 10 biji ya teman-teman, ukuran besar. Kalau untuk bumbu-bumbunya pakai ladaku, masakonya 3 biji atau 4 biji ya teman-teman, kadang suka asin kadang enggak, pokoknya kalian icip aja. Dan untuk ladanya itu 3 biji loh teman-teman, tapi sebenarnya resepnya Mak udah sempat bagikan ya teman-teman, nanti tak sematkan link videonya cara bikin martabaknya ya teman-teman ya, agar teman-teman tuh tidak susah dalam mencarinya. Nah kalau untuk kulitnya sendiri, kalau kulitnya itu untuk 100 biji martabak telur itu Mak pakai 1 kilo seperempat tepung terigu ya teman-teman. Jadi kalau kalian mengikuti saran Emak pasti jadi ya teman-teman, karena kulit martabak itu cenderung agak tebal sedikit loh teman-teman, beda sama kulit risoles ya guys. Karena kalau kulit martabak itu kenapa cenderung tebal, karena agar digoreng itu tidak mudah pecah teman-teman. Beda kalau risol itu kan masih ada tepung panirnya ataupun tepung lumurannya, jadi kan rentan pecah ya guys. Di situ perbedaannya tuh masih dilumurin lagi guys. Dan ini sudah di hari Rabu ya teman-teman, hari Rabu pagi. Di sini Mak udah siapkan wortel untuk campurannya dan juga sisa oncang yang di kulkas tadi Mak potong. Dan di sini juga Mak udah siapkan isian pastel ya teman-teman. Dan bagian yang ditumpangin daun oncang itu untuk isian campuran mie buat risoles ya teman-teman. Dan itu sebelahnya adalah ada panirnya. Dan untuk ini dibungkus dulu karena untuk mau dibikin nanti malam teman-teman, ada yang besok. Dan setelah semuanya disiap-siapkan untuk isiannya, di sini Mak mau masak dulu karena belum masak. Ini kan pagi-pagi kayaknya udah lapar banget gitu ya teman-teman. Jadi Mak siapkan dulu masakan untuk keluarga untuk bekal makan nanti guys. Jadi di sini memang bikinnya tuh banyak, jadi Mak memang harus pintar-pintar cari waktu ya teman-teman. Gimana cara memasaknya juga sempat-sempatkan. Pokoknya kompor 3 tuh nyala semua guys. Nah ini alhamdulillah masakannya sudah selesai. Jadi mari kita makan ya teman-teman. Masaknya cuman pakai kering, terus tahu goreng asin, pakai sambal, pakai sup, udah kayak gitu aja. Udah nikmat pol luar biasa ya teman-teman. Ini masaknya lumayan banyak karena untuk biar cukup sehari, biar nggak masak terus guys. Yes.
Ini masih di hari Rabu ya teman-teman. Lanjut di sini mak mau bikin enten-enten teman-teman. Ini enten-enten kelapa untuk bakal isian dadar gulungnya teman-teman. Ini sekitar jam 10 siang guys. Mak masih bikin enten-enten untuk persiapan buat besok hari Kamis. Karena masak enten-enten juga harus lumayan lama ya teman-teman. Karena kalau tidak lama buat besok takutnya itu basi loh guys. Dan bila sudah agak sedikit menggumpal kayak gini itu tandanya enten-entennya itu udah mateng ya teman-teman. Nah di sini mak pakai kelapanya itu untuk 100 biji itu pakai kelapa hampir 4 kelapa teman-teman. Ukuran sedang apa kecil ya lupa. Pokoknya 4 kelapa teman-teman. Itu untuk ukuran 100 biji ya teman-teman. Dan untuk resep dadar gulung juga mak udah pernah sempat bagikan, nanti tak taruh juga link deskripsinya teman-teman ya. Nah ini itu sekitar jam 11 guys, 11 siang. Masih di hari Rabu ya teman-teman. Di sini mak bikin kulit martabak telurnya teman-teman. Nah kalian bisa lihat di sini bikin kulit martabak itu tebal ya guys ya. Nah di sini mak menggunakan 3 tungku teman-teman, 3 teflon agar kerjaannya itu cepat kelar dan cepat selesai. Jadi meskipun bikinnya masih jam dini hari, buat besok itu aman-aman saja ya teman-teman untuk kulit. Karena kulit itu kan cenderung agak-agak kering gitu ya teman-teman. Jadi ini kan ngegulungnya tuh besok pas hari Kamisnya guys. Nah kalian bisa lihat juga di sini mak udah selesai juga bikin kulit risolesnya ya teman-teman ya. Dan itu tadi untuk isian dadar gulungnya mak angetin lagi guys karena kayak masih berair gitu. Jadi mak masih diamkan di wajan situ ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, untuk kulit risolnya tuh harus benar-benar lentur. Jadi sampai besok pun masih tetap lentur ya teman-teman. Ini kulit risol tanpa telur ya teman-teman. Resepnya juga mak udah pernah bagikan guys. Nah enten-entennya seperti ini teman-teman. Jadi udah bener-bener kering ya, udah nggak kayak tadi. Nah ini juga udah ada santan, mak udah persiapkan santan untuk bikin lapisnya nanti malam ya teman-teman. Kenapa bikin lapisnya nanti malam? Ya soalnya kalau untuk besok itu nggak mampu teman-teman tenaganya, karena jam 2 itu harus diantar, itu yang sebagian orderannya 500 biji dulu teman-teman. Jadi di sini mak bikin lapisnya malam dan untuk risolesnya itu besok. Kenapa bikinnya besok nggak sekarang aja? Karena kalau bikinnya sekarang itu taruh kulkas dulu teman-teman. Soalnya kalau bikinnya dini hari untuk buat besok takutnya minyak itu nggak kuat teman-teman, takut basi. Jadi sementara bikin kulitnya aja dini hari dan untuk isiannya itu besok. Karena kalau taruh kulkas semua itu udah nggak muat lagi teman-teman. Karena tadi habis bikin pastel sama piscok itu mak udah masukkan ke dalam kulkas dulu, dimasukkan ke dalam box teman-teman. Jadi kulkasnya itu udah nggak muat lagi teman-teman. Oke, di sini mak bikin kulit-kulitnya udah selesai. Dan alhasil ini tuh udah di hari Kamis pagi ya teman-teman, pagi-pagi banget. Ini mak bangun nutupin puding mutiaranya. Ini bikinnya kapan guys? Ini bikinnya di hari Rabu kemarin guys. Karena hari Rabu jam 11 malam mak masih bikin brownies, dan jam 12 selesai bikin pudingnya. Dan ini pagi-pagi jam setengah 4 ya teman-teman, mak baru menutup puding mutiaranya. Ini nutupnya tuh pagi-pagi ya guys. Nah jadi dicatat buat kalian ya teman-teman, PR ini ngegarap begitu banyak tuh harus pintar membagi waktu ya teman-teman. Nah di sisi lain di sini mak juga udah ngepotong itu sekitar jam 4 pagi, udah ngepotong kue lapisnya teman-teman. Ini bikin kue lapisnya itu jam 10 malam ya teman-teman. Jadi jam 11 tuh selesai. Mak di sini bikin 3 loyang mau 1 jam selesai ya, karena kompornya 3 teman-teman. Nah sesudah motong nanti biar jadi urusan pak suami yang ngebungkus. Di sini mak mau susun pudingnya dulu, mak taruh di atas oven ya teman-teman. Karena ini mejanya nanti bekal untuk tempat yang lain guys. Nah seperti itu kurang lebihnya ya teman-teman. Karena di sini memang tempatnya itu minim banget teman-teman. Rumah mak itu masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi sempit gitu. Jadi mau ndak mau ya harus ditumpuk kayak gini guys.
Nah di sini mak kepoin hasil kulit yang dibikin semalam, ternyata masya Allah ini masih bagus, masih cantik dan masih lentur teman-teman. Dan sini ada satu lagi yaitu kulit risolesnya. Di sini mak mau ngecek juga guys. Ternyata masih bagus, masih lentur ya teman-teman. Oke lanjut, ini sekitaran jam 6 pagi ya teman-teman, mak sudah selesai bikin isian untuk risolesnya. Di sini mak pakai bihun, wortel dan daun oncang ya teman-teman. Nah untuk ukuran 100 pieces risoles mak gunakan satu bungkus bihun mamaya ya teman-temannya. Hasilnya itu lembut dan lemes, lentur gitu, bihunnya kan agak lembut gitu guys. Dan untuk campuran wortelnya mak pakai setengah kilo dan daun oncangnya mak pakai 1/4 kilo ya teman-teman untuk 100 pieces. Di sini kenapa mak pakai merek Mamaya, karena untuk harganya juga lebih cenderung agak hemat ya teman-teman. Karena beda 1.500 sama yang merek yang lain, karena bagi kita para pedagang tuh 1.500 pun itu dikejar ya teman-teman, karena itu sangat bermanfaat banget. 1.500 itu masih dapat bumbunya kayak gitu ya teman-teman, kayak masako ataupun ladaku kayak gitu guys. Nah teman-teman, jadi kalau bikin pagi-pagi itu di sini mak pakai lem ya teman-teman, supaya tidak ngebuka nanti saat dipanir ataupun dibalurin pakai tepung lagi. Karena kalau bikinnya mendadak itu nggak perlu lem ya teman-teman, tapi karena ini kulitnya tuh sudah bermalam dan ini perlu pakai lem teman-teman. Nah ini tuh udah hampir jam 5 loh guys, ternyata mulainya lebih awal. Aku kira tadi udah siang loh teman-teman. Nah di sini teman-teman, di sebelah itu ada Pak suami yang ngebungkusin kue lapisnya dan masih ditata-tata, disusun-susun ke dalam loyang gitu ya teman-teman ya, karena takutnya itu masih keringat, karena masih sebenarnya masih agak rada-rada hangat gitu guys. Oh, belum ngawur kan. Yo, pada. Kalau bumbu gimana mau cocok anak? Bumbu. Oke, ini step by step aja ya teman-teman, karena ini risolesnya juga udah selesai, udah dibalurin juga pakai panir sama tepung tadi sama Pak suami. Dan sini mak juga tadi mulai bikin dadar gulungnya itu sekitaran jam 6 pagi atau setengah 7 gitu teman-teman. Dan ini alhasil itu udah lapar, karena memang jamnya itu udah lumayan agak siang karena bangun pagi-pagi itu, jadi jam sini udah lapar dan alhasil makan mie instan dulu teman-teman. Oke, BTW makannya udah selesai, dan di sini Pak suami lanjut cuci-cuci piring, dan sini mak habis makan selesai mau lanjut bikin nasi dulu ya teman-teman. Nah di sini mak sedang mengendapkan nasi, karena ini udah ngendap, jadi mak mau langsung aja tak kukus teman-teman, karena ini bakal makan nanti siang teman-teman. Dan jadi si mbah sama anak tuh belum sarapan teman-teman. Kalau aku tadi sama Pak suami udah sarapan mie, jadi ini masak nasi buat yang lain ya teman-teman, karena aku aja jam segini udah lapar, yang lain juga pasti lapar juga guys, karena si mbah kan masih di ladang, jadi nanti pulang takutnya tuh belum ada makanan. Jadi di sini mak itu sempatkan memasak dulu ya teman-teman, seenggaknya itu kompor tuh memang harus nyala semua, jadi biar agar semua pekerjaan itu terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bungkus beli kalau lapis ya. Iya. Lapis itu suwe ngomongnya. Iki wis dihitung sih. Respon dulu.
Ih, kesempatan Pak. Oke, terus tadi. Gua main CT bukan depan. Nah ini sekitaran jam 7 pagi ya teman-teman, di hari Kamis. Mak sudah mulai bikin topping browniesnya teman-teman, karena ini cuma 2 box jadi lumayan cepet ya, paling kira 10 menit atau 5 menit udah selesai bikin toppingnya guys. Nah di sini mak bikin toppingnya tuh pakai coklat lumer sama ada choco chip, terus ada bersebelahan dengan mesis ceres dan juga bersebelahan lagi dengan topping keju guys. Itu sesuai permintaan customer ya teman-teman. Nah jadi untuk sebelum tadi topping ini mak sudah bikin adonan untuk kue apemnya dulu ya teman-teman, karena sambil menunggu kue apemnya ngembang jadi kan mak pegang yang lain dulu guys, karena pagi-pagi itu susah banget ngembangnya karena cuacanya itu dingin loh teman-teman. Jadi sebisa mungkin santannya itu agak dipanasin sebentar ya teman-teman, supaya ngembangnya itu mudah, karena di sini mak sudah diamkan sekitar 2 jam loh guys untuk mengembangkan kue apemnya. Karena habis ini nanti bakalan ngebakar kue apem ya teman-teman. Oke teman-teman, alhasil untuk browniesnya toppingnya udah selesai, dan ini juga kue-kuenya udah selesai semuanya teman-teman. Dan ini tadi ngebakar kue apemnya itu jam 9 loh guys mulainya, selesainya tuh jam setengah 1 teman-teman, 100 bits karena cuman menggunakan 1 wajan guys. Dan tadi di sebelahnya selagi mak bakar kue apem, pak suami ngebakar kue apem, mak ngegoreng kue risoles dan juga untuk martabak telurnya. Dan martabak telurnya juga pak suami nyambi ngebungkus ya teman-teman, soalnya kan telurnya tuh dadakan jadi pakai versi basah gitu ya teman-teman. Jadi ada yang ngebungkus, ada yang ngelipat, terus mak bagian ngegoreng teman-teman. Nah di situ pak suami nyambi ngebakar kue apem dan semuanya itu udah selesai. Ini tuh sekitaran jam 12 ya teman-teman, jam 12 maaf, jam 1 teman-teman, udah beres semuanya. Ini lanjut mau packing aja. Nah di sini udah lengkap semua sesuai pesanan customer yang 500 pieces ya teman-teman, terus ditambah 2 box. Dan setelah ini mau lanjut diantar dulu karena ini untuk orderan yang dikirim siang ya teman-teman. Jadi setelah ini nanti lanjut mau bikin orderan yang untuk sore teman-teman. Oke lanjut guys, di sini pak suami lagi nganter pesanan yang jauh dulu. Jadi di sini mak lanjut bebersih dulu ya teman-teman, karena ini tuh super berantakan dan masya Allah. Dan ini baru saja ini untuk yang orderan sore ya teman-teman, baru saja mak keluarin dari kulkas, yaitu pastel sama piscok teman-teman, yang untuk orderan nanti sore ya. Jadi rencana seberes bersih-bersih mau langsung kue putu ayunya teman-teman. Nah aku dan pak suami berbagi tugas pekerjaan masing-masing ya teman-teman, karena pak suami ngantar, di sini mak pembersih. Dan karena ini semua berantakan, semua loyang tuh keluar semua teman-teman, kayak kapal pecah. Dan belum lagi di dapur tuh masya Allah ya Allah, numpuk senumpuk-numpuknya. Ini gimana cara ngerjainnya itu udah kayak gini guys, kompornya amburadul berantakan kemana-mana, wajan bekas ngebakar apem pun masih jengkangkang teman-teman.
Oke, lanjut guys. Di sini suciannya udah mak beresin dan udah selesai semuanya. Di sini mak mau lanjut ngegoreng pastel dan juga piscoknya ya teman-teman. Oke teman-teman, dan itu juga tadi gorengan yang terakhir, dan ini putu ayunya juga sudah selesai, masih panas. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton dan menemani video mak sampai selesai. Dan ini di sini videonya udah mak jelaskan sedetail-detailnya ya teman-teman, dari mulai proses sampai selesai. Untuk orderan 800 pieces kue itu gimana caranya sudah mak jelasin di sini semuanya teman-teman ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Bye bye.